waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Langsung saja menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah Masjid Ar-Rahim, semoga senantiasa dirahmati Allah. Marilah pertama-tama kita perbanyak rasa syukur kita kepada Allah SWT, zat yang tidak pernah berhenti memberikan kita berbagai macam nikmat, seperti nikmat iman dan nikmat kesehatan. Salawat dan salam mari kita sanjungkan pada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat kelak di yaumul akhir. Allahumma. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, hari ini kita sudah memasuki tahun baru, tahun 2024. Bagi kita semua tentu saja pergantian hari dan pergantian waktu sesungguhnya sudah jauh-jauh hari diingatkan oleh Allah SWT agar kita menjadikan pergantian waktu itu sebagai bahan untuk kita memikirkan terhadap segala penciptaan Allah SWT. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian pergiliran siang dan malam, di situ terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Bapak Ibu, sebenarnya salah satu ibadah yang bernilai pahala besar dan berat itu adalah ibadah berpikir. Dan itu sering dilewatkan kita, terutama memikirkan tentang kuasa Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Di beberapa ayat Allah senantiasa mengingatkan kita dengan kalimatnya la ayatin liulil albab, la ayatin liulil absar, tanda-tanda bagi orang yang mau melihat, dan seterusnya. Atau pada ayat yang lain Allah mengatakan afala ta'qilu, afala yatafakkaru, dan seterusnya. Ini artinya bahwa Allah menetapkan salah satu ibadah yang berat dan bernilai pahala besar adalah ibadah berpikir. Lantas pertanyaannya, ketika tadi kita merenungi ayat ini, bahwa sebenarnya pergantian siang dan malam itu kita alami tiap hari. Perayaan pergantian tahun beberapa jam yang lalu, dari 31 Desember ke 1 Januari 2024 itu, hal yang sama kita alami tiap hari. Tiap pagi kita mengalami terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari dan pergantian waktu siang dan malam. Tapi pertanyaannya dengan ayat ini tadi, sejauh mana kita berpikir tiap hari itu terhadap kuasa Allah, tanda-tanda kebesaran. Nanti misalnya dikalkulasi seberapa banyak kita sudah mengalami pergantian siang dan malam. Apakah kita pernah menghitung? Panjenengan pernah hitung seumuran kita ini sudah berapa kali pergantian siang dan malam?
Nanti itu buatan. Padahal di situ Allah sedang berkata ayatin likulillah. Disitulah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Jadi tuntutannya adalah kita ini menggali, merenung bahwa kita diberi nikmat tiap hari pergantian siang dan malam, dan ternyata apakah ada perubahan sikap, perilaku, kualitas kita dari kita. Padahal di ayat yang lain Allah sudah juga justru karena persoalan waktu ini kemudian banyak manusia yang rugi, khosirun, orang yang rugi demi waktu. Sungguh innal insana lafi khusr. Demi waktu yang tidak kalian perhatikan itu, tidak kalian pikirkan, maka kalian akan mendapati diri kalian, kita semua ini dalam keadaan merugi. Maka itu sama yang dirahmati Allah, betapa besarnya kehendak Allah pada kita dengan masih diberinya kita kesempatan mengalami pergantian dari pergantian waktu. Misalnya yang kemudian memaknai ini berganti tahun berarti umurnya berkurang. Sebenarnya umur kita ini berkurang atau bertambah? Berkurang. Tapi banyak orang itu melakukan perayaan itu kalau tahun, bahkan dari panjang umurnya. Kira-kira tambah atau kurang? Nah inilah kita kadang mispersepsi. Sebenarnya kalau umur itu bisa tambah, bisa lebih panjang, tapi ajal tidak. Ajal tidak. Allah sedang berfirman, "Waladzi khalaqakum min tin, tsumma qada ajal." Allah yang menciptakan kita dari saripati tanah, kemudian menetapkan ajal kita. Artinya ajal itu sudah pasti ditetapkan sebelum kita dilahirkan. Tapi umur beda. Umur itu dengan itu bisa ditambah. Umur bisa panjang, bisa pendek. Tapi kalau ajal tidak. Berarti umur itu apa? Umur itu adalah isi kehidupan selama ajal belum datang. Itulah yang disebut dengan umur. Maka Nabi bersabda, barang siapa, misal satu contohnya, barang siapa ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahmi. Berarti kesimpulannya umur itu bisa panjang, bisa pendek. Artinya ada orang itu yang ajalnya panjang tapi umurnya pendek. Hidupnya lama tapi ternyata isi kehidupannya pendek. Yang disebut umur pendek itu apa? Kalau tadi sabda Nabi ketika umur panjang itu berarti isi kehidupannya yang baik-baik, termasuk salah satunya silaturahmi. Itu bisa membuat umur panjang. Percaya atau tidak, monggo silakan dibuktikan. Tapi ini Nabi tidak pernah bohong. Silaturahmi itu memperpanjang. Artinya bahwa selama kita diberi hak hidup ini, kalau diisi aktivitas yang baik, amalia yang baik, man tala umuruhu wa ahsana amaluhu, itulah yang disebut dengan umur panjang. Umur yang ketika dia hidup isinya adalah kebaikan-kebaikan. Sampai-sampai ada orang yang sudah meninggal, sudah wafat, tapi kebaikan-kebaikannya masih dikenang terus, masih dibicarakan terus, bahkan masih ditirukan kebaikan. Itulah yang disebut dengan umur panjang. Orangnya sudah tidak ada, tapi kebaikannya, perilakunya, keteladanannya itu masih diikuti. Itu yang disebut dengan umur panjang. Tapi sebaliknya ada orang itu umurnya pendek, masih hidup saja sudah dianggap mati. Kok baru nonton ketinggal gede, aku neng ini punah aku semalam, aku tak pun mati.
Jadi orang hidup saja sudah dianggap mati karena dia itu kalau ada dia memang jadi masalah. Jadi warga RT itu kalau nggak ada dia senang. Begitu dia pulang lagi, wah karena kasih ini. Karena dia setiap kali ngomong membuat merah telinga, setiap kali komentar menyakit dan seterusnya. Itu orang yang umurnya pendek. Makanya hati-hati dalam umur. Memang bisa macam bisa macam. Sepanjang kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka insya Allah ya umur kita panjang. Dan disinilah ada orang yang umur ajalnya panjang, tapi umurnya pendek. Hidupnya lama, tapi isinya itu keburukan-keburukan terus. Sebaliknya ada yang ajalnya pendek, tapi umurnya panjang. Hidupnya tidak lama, tapi tidak lama pun dia itu isinya kebaikan terus. Kebaikan. Sebaliknya ada juga yang ketika ajalnya panjang, umurnya juga panjang. Sepanjang dia dikasih hak hidup oleh Allah, digunakan untuk kebaikan terus berlipat-lipat. Dan yang terburuk adalah yang menyesal orang ajalnya pendek, umurnya sudah baik. Misalnya oleh kasih, bisa-bisanya orang. Nah untuk itu, maka pergantian tahun, pergantian hari ini, pergantian waktu mestinya jadi pengingat kita untuk merenung tadi. Kalau dalam konteks sebagaimana perjalanan, kita ini sebenarnya sedang berjalan menuju pulang. Pulang kepada asal kita diciptakan. Sesungguhnya hidup itu hanya kita sudah akan pulang. Diberi waktu hidup untuk pulang. Nah, apakah mau kita isi dengan kebaikan atau keburukan? Itu pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Silakan pilih jalan jujur atau jalan takwa. Jadi kalau kita ibarat perjalanan itu, kita pulang kepada pemilik kita. Pemilik kita, penguasa kita yaitu Allah SWT. Dan layaknya kita pulang, mestinya kita pulang sesuai tempat asal kita. Asal mula kita ini di surga. Kita ini para pewaris surga karena memang jika bakal kita itu adalah penduduk surga. Jadi wajar kalau kita ini pulang ingin ke surga. Dan kita sudah pegang kuncinya surga. Anda sudah pegang kunci surga apa? Kuncinya apa? Kunci surga apa? Apa Pak? Dan bagaimana mau masuk kalau kuncinya belum tahu? Padahal kita pegangnya baik. Kata Rasulullah, miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi aneh, sangat aneh kalau kita sudah pegang kunci surga kok malah masuk neraka. Mau sudah dilawake kok kunci yang kunci. Dengan kalimat ini pula Allah ciptakan surga bagi siapa yang mencintai kalimat ini dan percaya mentaati. Dan bagi siapa yang membenci kalimat ini tadi, maka Allah ciptakan neraka bagi. Maka jangan salah, benar kata Nabi, man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya ini senantiasa bisa mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Tapi ini butuh latihan lebih pembiasaan. Tapi setidaknya nanti pembelajaran kita semua bisa paling ke orang-orang sekitar kita, tolong nanti kita dituntut ucapan. Maka itu kalau ada yang pernah alami dampingi orang najak atau syakarat kok ditalkin kan gitu. La ilaha illallah. Jadi mentalkin itu adabnya, adab mentalkin, tata krama mentalkin itu pelan-pelan, tidak cepat. Jika orang sedang takabur nggak itu dia nggak bisa mencerna. Pelan-pelan saja.
bisikan di telinga kanan, dituntun dengan kalimat itu, la ilaha illallah. Pelan-pelan saja, sampai dia bisa menirukan. Kalau tidak, yang penting pelan-pelan saja, biar kalimat itu meresap. Nah, suatu saat dia bisa menirukan, sudah biarkan saja. Jangan sampai terisi kalimat lain. Jadi kalau sudah berhasil bilang la ilaha illallah, si sakit tadi nirukan la ilaha illallah, sudah diamkan dulu. Tidak usah ditanya macam-macam, orang ditawari macam-macam. Bersakit intip lah. Ya kamu intip lah ya. Baru intip lah. Jadi kalimat terakhir yang terucap adalah intip. Karena nyawa aja itu tidak tahu kita datangnya apa. Ditungguin terus ya orang mati-mati. Bahasa di lumrah mana? Wow. Nah, ini betapa besar kita disadarkan oleh bahwa kita ini pulang, menuju pulang. Waktu yang terus digulirkan oleh Allah itu untuk kita isi dengan berkah. Karena kita yang bepergian jauh dan lama tidak akan balik lagi, maka sudah sepantasnya kita mengumpulkan berkah. Saya yakin insya Allah kalau ditanya, disensus, didata, semua kita yang muslim pasti ingin masuk surga. Kata dia, ingin. Cuman persoalannya, rasa kepingin kita ini tidak diikuti dengan bukti bahwa kita ini kepingin. Contoh misalnya, kalau orang yang merasa kita ini yakin kami adalah calon penghuni surga, dulunya adalah penduduk surga, maka mestinya rindu pulang, mundur balik datang selalu. Dan itu yang kita harapkan. Cuma kadang kebanyakan manusia kita ini tidak berhasil menunjukkan rasa kerinduan. Panjenengan nanti mengalami rasa kangen, kangen, syakko. Setiap kita mungkin pernah merasakan rasa kangen terhadap seseorang. Kira-kira ciri-ciri orang kangen itu apa? Nama pengen segera ketemu dong. Bahkan yang kepikiran terus juga enak makan, bensinnya enggak, tekanan darah enggak. Karena kangen. Tapi begitu yang di kangen itu sudah kelihatan hilang. Kira-kira kalau kita disebut calon penghuni surga, kangen kepada surga, pengen nggak segera ke sana? Padahal syarat surga itu mati. Kebanyakan orang padahal takut mati. Nah ini jadi repot. Qul innal mauta tafirrul ladin, apa surat cuma qul innal mauta ladin tafirruna minhu fa innahu laqitu. Katakanlah yang mati atau maut itu kalian takuti dan kalian pergi darinya, tapi maut itu akan menemui kalian di mana saja. Padahal kita tahu syarat ketemu surga itu harus mati dulu. Tapi mati itu kita takuti. Buktinya kita takut mati itu apa? Nama buktinya loroi tambah. Loroi tambah. Utang waktu ya suntik ini. Terap sentuh ya putri. Hilang ya putri. Berarti orang udah mati. Nah, ternyata pun tahu ini. Nah, ini gue sampai orang mati ya rasa tambah. Bukti ini harus mati. Ternyata yang ngomong apa dokter udah tutup, apotek juga, rumah sakit apa? Padahal itu iya bahwa benar kita ini ternyata takut akan kematian itu. Mungkin kalau mau tadi tapi urun itu lari darinya. Makanya kata para ulama, kalau kita rindu pada surga,
Man syaqqa ilal jannah sara'a ilal khair. Syarat kita benar-benar rindu terhadap surga itu sara'a ilal khair, bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita benar-benar menyatakan dalam diri kita ini kita rindu surga, syaratnya bersegera menjalankan kebaikan, tidak menunda-nunda, tidak menghambat, tidak berlama-lama. Sara'a ilal khair, bersegera dalam kebaikan. Nah, sehingga perjalanan kita ini tadi mengumpulkan bekal itu yaitu kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Maka kita kumpulkan itu. Nah, ciri biasanya orang tidak mau pulang itu apa? Misalnya kalau yang tinggal di perumahan biasanya kan nanti kalau lebaran jadi sepi di rumah, karena sudah mudik, gitu. Saat ini saya ditengeri, cirinya mau mudik itu loh. Di perumahan kan beramai sampai bodok, orang mudik itu berarti cirinya apa? Berarti nanti sami. Wong niku isin mulih nek ra duwe sak. Semerantau suwe ora ngopo. Nah, seperti kita juga. Kita ini mungkin malu pulang ke surga karena bisa jadi kita tidak punya bekal. Tidak punya bekal. Jadi takut ketemu dengan pintu kematian itu takut. Karena merasa tidak punya bekal, tidak siap secara mental. Padahal itu pasti. Dan bekal itu akan kita gunakan untuk hidup yang selama-lamanya itu. Jadi yang saya ingat Mas Tani tentang istilah urip sak lawasin itu jadi bukan urip pendunia itu. Urip sak lawasin itu urip setelah kematian, itu hidup selama. Dan itulah gunanya bekal kita sekarang. Maka mari kita perbanyak kumpulkan bekal. Bekal-bekal kebaikan. Sara'a ilal khair. Contoh Allah menyebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah yang seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Termasuk kita ngasih pelabur ini kan sebenarnya dalam rangka tidak lain adalah untuk kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyak. Dan bekal nanti akan kita nikmati bekal tadi. Sangu itu akan kita nikmati setelah kita di barzah, mulai di barzah akan dijudah bekal-bekal tadi. Mana yang benar-benar ini orang yang benar-benar menjadi calon-calon penghuni surga. Ini saya pernah mengatur di Bukhari 333, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kelak di mahsyar itu panjenengan bisa mengetahui kami ini umatmu dari mana? Caranya seperti apa? Jadi besok bisa kita bayangkan di mahsyar semua manusia itu dikumpulkan, jumlahnya mungkin barangkali triliunan dari manusia pertama, tak berapa banyaknya. Tapi disitulah nanti kemudian akan ketahuan siapa calon-calon penghuni surga. Kata Nabi SAW, kalau di Quran surat Al-Waqiah, di mahsyar itu nanti akan langsung dibagi dua, Ashabul Yamin dan Ashabul Shimal, golongan kanan dan golongan kiri. Golongan kanan itu adalah orang-orang yang nanti akan menerima catatan kebaikan dengan tangan kanan. Golongan kiri akan menerima catatan amal keburukan dari tangan kiri. Tapi tanda itu kelihatannya langsung terbagi gitu saja. Kata Rasulullah SAW, kalian akan terlihat dari bekas-bekas wudhu kalian. Ini sahih. Jadi di mahsyar nanti langsung dibagi yang tampak bekas wudhunya ashabul yamin, yang tidak tampak ashabul shimal.
Meskipun dia muslim, tapi kalau tidak pernah terbasahi bekas itu, akan kesini. Di mana saja tentu di 4 titik utama yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jika kalian mau sholat, orang yang beriman, faghsilu wujuhakum, maka basahilah muka. Jadi mohon, ini khusus kalau mau sholat, membasahi muka itu dimaksimalkan. Ibu-ibu sing sampun kerjaan ukuran, itu rasa migran. Nah, pulang ya Pak, mungkin coba tamu dan mantannya jam 1, pulang dan ini jam 9, nanti kaku kabeh. Dilayar sholat tak sholat, tidak make up luntur. Padahal harusnya tetap sholat ya wudhu biasa. Berarti make up luntur itu make up elek, murah, kerja pon. Gitu, ya udah apa-apa itu. Kali ini nanti akan jadi tanda bercahayanya kita di mahsyar. Akan bercahaya. Wa'aidikum ilal marafiq, yang nomor 2, dan basuhlah kedua tanganmu sampai siku, dan ini akan bercahaya juga. Kedua tangan kita ini sampai siku. Apalagi kalau sudah sepuh, maka sunnah wudhu itu ditekuk biar tidak melinting itu tidak basah. Ibu yang di tempat tertutup dibuka. Artekan taksa kalian di dalam. Kalau lebih tidak apa-apa, jangan kurang. Karena itu akan bersahaya. Yang ketiga, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu. Berarti kalau ru'us ra'is itu kepala, yang ditumbuhi rambut harus basah. Saya merasa ningali bapak-bapak ini untuk kegiatannya. Saya lihat juga jangan sok dulu. Anda jangan itu. Kalau ya kasih. Ya ini mesaknya kan Nabi Yusuf. Jadi mau pulang saya yang klik-klik. Buat lebih baik semuanya jadi percaya. Bahkan di bulan hari itu boleh dikatakan wamsahu biru'usikum wa arjulakum ka'baini, dan kedua kakimu sampai mata kaki. Ini yang keempat, dua kaki sampai mata kaki. Ini juga akan percaya. Maka khusus untuk sholat pokoknya yang 4 ini dimaksimalkan. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Jadi paling tidak bekal kita yang utama bersegera dalam kebaikan, terutama yang bekal-bekal pokok. Bekal-bekal pokok yang nanti akan jadi sangu utama kita, yaitu sholat itu. Maka mestinya setiap kita pergantian tahun, pergantian hari ini, kalau istilah orang modern ada istilah resolusi tahun baru. Banyak orang resolusi tahun baru itu sifatnya semua duniawi semua. Kemudian sukses, usahanya, karirnya, tapi lupa bahwa yang substansi yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa kembali menata diri, memperbaiki diri, sehingga kemudian bekal untuk menghadap Allah itu cukup. Nah, ini perlu pemahaman yang benar, perlu ilmu yang benar. Maka mau tidak mau kita masih diberi waktu untuk membuat umur kita panjang ini. Ya mari kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Mari kita isi dengan amal-amal yang baik. Tidak ada catatan lain kecuali mari kita renungkan apa yang sudah Allah berikan, nikmat-nikmat kepada kita ini, untuk kita
kita bahwa pergantian hari ini adalah sinyal dari Allah SWT bahwa kita masih diberi kesempatan untuk mengevaluasi, introspeksi. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Apa-apa saja yang sudah kalian persiapkan untuk hari esok. Umpamanya saya dijauhi wal tanzur, perhatikanlah, cermatilah apa-apa saja yang sudah kalian persiapkan untuk hari esok. Yaumuddin, hari pembalasan. Di setiap perbuatan kita akan dibalas di situ. Ada balasan. Apakah kita sudah perhatikan itu semua? Alhamdulillah, Allah sesarangan Bapak Ibu jamaah. Tidak perlu kita melarutkan diri dalam suasana hingar-bingar sebenarnya. Karena biasa saja, sama saja. Tergantung pemaknaan kita, tergantung kembali kepada perenungan kita. Maka disunahkan dalam satu hari itu kita disempatkan untuk merenung, tafakur, menyendiri kepada Allah untuk merenungi kembali apa saja yang sudah kita perbuat, apa saja yang sudah kita lakukan untuk bekal hari ini. Nah, perenungan terbaik itu tentu saja di sepertiga malam yang akhir, di waktu sahur. Itu waktu-waktu bagus dan mustajab untuk kita merenung kembali. Maka disebut ada sholat subuh, itu dari kata sabaha, itu perencanaan. Jadi barang siapa yang terbiasa sholat subuh berjamaah, maka biasanya hidupnya lebih tertata, terprogram, terplanning dibanding yang subuhannya jam 7, jam 6. Karena bangun sebelum subuh dan untuk subuh berjamaah itu bagian dari penataan diri, pengelolaan diri, membiasakan ritme biologis kita. Ini ritme biologis yang sesuai panduan. Maka yang terbaik adalah mulai dari subuh tadi. Bangun subuh, merencanakan urusan-urusan kehidupan. Beda kalau bangunnya di atas jam 5, di atas jam 6, itu pasti